Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu kepada kita semua, di mana saja kita berada, dengan situasi yang kita alami saat ini. Senang sekali berada di tempat ini, di daerah Saikung. Nama tempatnya adalah Samcung. Dan di belakang ini sebuah kepela yang tidak terawat lagi. Nama kepela peninggalan para misionaris Italia ini adalah Kepela Penampakan. Bersama dengan semangat misioner ini, mari di hari Minggu ini kita melangkah bersama sabda hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Para sahabat yang terkasih, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua pasti akan pergi. Dengan demikian, kita hidup di sini hanya bersifat sementara saja. Ini mengingatkan saya pada sebuah kisah. Seorang turis, dia pergi ke sebuah kampung. Lalu di sana ada seorang bijak. Lalu dia masuk ke rumah orang bijak. Dia bingung. Sampai di dalam, kosong tempat itu.
hanya beberapa buku saja. Lalu dia tanya kepada orang bijak itu, "Di mana barang-barangmu?" Lalu orang bijak itu melihat dan langsung juga tanya balik kepada dia, "Nah kamu, di mana barang-barangmu?" Lalu turis itu katakan, "Saya kan cuma sementara saja." Dan kemudian orang bijak itu dengan jelas berkata kepada turis itu, "Saya juga demikian, cuma sementara." Para sahabat yang terkasih, hidup saya dan para sahabat adalah juga sementara. Kita tinggalkan dunia ini kapan dan bagaimana, itu waktu Tuhan yang urus. Tetapi mari kita renungkan bacaan hari ini dengan 3 poin penting. Poin yang pertama, Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ego sum via et veritas et vita." Jalan. Kalau tanpa jalan, gimana bisa kita melangkah? Tanpa kebenaran, gimana kita bisa memutuskan sesuatu secara benar? Tanpa kehidupan, berarti yang ada adalah dunia orang mati atau kematian itu. Dengan demikian, Yesus pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Yesus, Dia tidak mengatakan, "Aku membawa kamu kepada jalan kebenaran dan hidup." Sama sekali tidak loh. Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Nah, bagian yang kedua adalah percaya. Yang diminta kepada Thomas dan Filipus itu adalah percaya. Nah, Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat." Nah, Yesus pergi ke sana, ke rumah Bapa itu menyediakan tempat. Dan jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua, itu juga tidak mudah lewat salib kematiannya. Tetapi kebangkitan itulah membawa sebuah kehidupan baru bagi kita. Yang diminta cuma percaya. Nah, percaya itu tidak seperti gini loh. Seperti di dunia maya. Oh, like dan subscribe gitu. Setelah itu ada lagi kan. Percaya itu berarti bahwa Tuhan, saya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam keterbatasan saya ini Tuhan, saya mau menyerahkan situasi yang saya alami. Situasi dunia saat ini. Kita tidak mengerti dalam banyak hal. Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan, jalan Tuhan, itu begitu indah dan menyenangkan kalau kita sungguh-sungguh percaya. Kalau tidak percaya, gimana mau jalannya? Makanya percaya di dalam Tuhan itu, sesuatu itu selalu mungkin. Yang kita pikir udah tidak ada jalan, itu pasti kita yakin dan percaya Tuhan akan beri kita jalan. Nah, bagian yang ketiga itu adalah komunio. Kita percaya kepada Tuhan dan kita hidup di dalam gereja, persekutuan seperti Tuhan juga. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Melihat Tuhan Yesus, kita melihat Bapa. Kita tidak seperti Thomas dan Filipus. Oh, lihat langsung ya Tuhan Yesus. Tetapi melalui firman-Nya, melalui sakramen-sakramen dalam gereja, melalui tanda-tanda zaman, yakin dan percaya, kita merasakan Tuhan itu ada, berjalan, menuntun kita. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, apa yang membuat kita gelisah dalam hidup ini? Kalau kita punya iman, saya yakin dan percaya, kecemasan itu akan diubah oleh Tuhan
menjadi sebuah pengharapan. Kegalauan, kegelapan diubah oleh Tuhan menjadi sebuah jalan terang. Nah, dengan demikian persiarahan kita di dunia ini begitu indah kalau kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Bersekutu bersama dengan Tuhan, tentu juga kita terbuka terhadap realitas. Khususnya solidaritas itu menjadi kekuatan bagi kita. Lihat saudara dan saudarimu di samping yang berkekurangan, yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu kebersamaan dalam komunitas. Jangan nolak mereka, tetapi rangkullah mereka dalam kasih dan bawalah mereka kepada jalan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa bagi para sahabat, semoga di hari Minggu ini kita sungguh-sungguh memahami dan kemudian berani. Roh Kudus ada pada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu percayalah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saya serahkan para sahabat semua ke dalam tangan kasih Tuhan bersama Bunda Maria. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.